Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, kembali lagi bersama saya Dinal Apriansyah dalam Bingkai Ramadan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Meskipun begitu, kita berusaha untuk melapangkan dada dengan cara memaafkan. Kali ini Bingkai Ramadan akan membahas bagaimana caranya melapangkan dada dengan memaafkan bersama Ustadz kita, Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Uja. Langsung aja kita bahas tema Bingkai Ramadan kita kali ini bersama dengan Uja. Halo Uja, Assalamualaikum, apa kabarnya? Halo Mas Dinal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Mas Dinal, apa kabar? Alhamdulillah sehat Uja. Alhamdulillah. Uja, seperti apa nih anjuran berlapang dada dalam Islam Uja? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam Islam, berlapang dada itu sangat ditekankan di dalam Islam. Karena itu satu di antara kesucian hati, kebersihan hati dan kelapangan hati tentunya. Sampai di dalam Islam itu sendiri Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu ciri orang-orang yang bertakwa yang masuk ke dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah minta ampunan Allah. Allah berikan surga seluas langit dan bumi, itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik waktu lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah ketika pantas marah. Wal 'afina 'anil nas, dia maafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, perhatikanlah, satu di antara orang-orang yang mendapatkan surga, ciri orang yang bertakwa, ada satu di antara ciri-ciri kelapangan hati, yaitu memaafkan kesalahan orang dan dia menahan amarah ketika dia pantas marah. Berlapang dada ya Uja. Nah berarti Uja, berlapang dada ini ada kaitannya dengan memaafkan ya Uja ya? Iya, betul. Nah Uja, terkait memaafkan nih Uja, saya pernah dengar ungkapan seperti ini. Memaafkan sudah tapi melupakan belum tentu. Seperti kayu yang ditancapkan paku, bekasnya sulit hilang. Di dalam Islam ini seperti apa ya Uja? Masya Allah, tabarakallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, sangat penting sekali menjaga perasaan orang lain. Jangan menyakiti saudaramu, jangan menyakiti tetanggamu. Kemudian berkata yang baik, auliyasmut, atau kau diam. Karena ada ungkapan juga diam itu emas. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk tidak menyakiti orang lain, baik itu perkataan maupun perbuatan. Nah makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa kepada sesama manusia itu, kepada makhluk-makhluk Allah itu, kepada apa yang ada di sekitar kita itu terus melakukan kebaikan dan perbaikan. Sampaikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rasulullah itu sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Jadi bukan untuk sesama dia saja, enggak, tetapi untuk sekalian alam. Untuk sekalian alam. Maka oleh karena itu pelajaran untuk kita, banyak hari ini berita-berita yang hari ini kita dengar itu masalah sepele, saling ejek-ejekan. Kemarin ada di kota Medan kita dengar, ya, nggak dapat orang tuanya, anak-anaknya dibantainya, itu kan dari hal-hal meremehkan orang. Makanya kan sombong itu satu di antaranya suka kali meremehkan orang lain. Makanya di dalam Islam kita harus menghormati, memuliakan orang lain. Itu untuk apa? Untuk biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Lantas Ujah, bagaimana hukumnya
jika kita sudah memaafkan tapi tidak ingin bertemu dan berinteraksi dengan orang tersebut, Ujah? Nah, tergantung apa niatnya. Yang tak boleh itu kan memutuskan tali silaturahim, tali silaturahmi, ukhuwah, itu kan nggak boleh. Allah kan mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu innamal mu'minuna ikhwah. Setiap muslim itu bersaudara, ya. La yadkhulul jannah qati'un, nggak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannah namamun, nggak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Sampai kan kata Rasulullah kena siksa orang yang di alam kubur tuh ketika dia suka kali mengadu domba. Nah, kemudian juga Allah mengatakan wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Tetapi namanya manusiawi, kalau dia ingin menjaga interaksi dia agar dia juga nggak merasa tersakiti kembali, atau dia menjaga niatnya agar orang tersebut tidak melakukan dosa karena mendolimi orang lain. Karena hati-hati loh, mendolimi orang lain itu nanti di hari kiamat kalau dia nggak taubat dan minta keridhaan dari orang yang didoliminya, itu akan muflis, bangkrut di hari kiamat. Bawa pahala sholat, zakat, haji, puasa, dia bawa segala amal ibadah, tapi di sisi lain masih suka mendolimi orang, menyakiti orang, menghardi orang, memukul orang. Pada saat itu pahala yang dia kumpulkan akan ditransfer kepada orang yang didolimi. Habis pula pahalanya, tinggal pala lah ya kan. Ketika habis pahalanya, maka dosa orang yang didolimi itu akan pindah kepada dirinya. Nah, mungkin kalau niat dia, aku nggak memutuskan hubungan persaudaraan loh, tapi aku menjaga saja. Mudah-mudahan dengan seperti itu dia betul-betul berubah dan bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala, nggak menyakiti dan mengulangi perbuatan buruk yang demikian. Itu, Mas. Nah, Ujah, yang terakhir nih Ujah, bagaimana nih caranya agar kita bisa dengan mudah berlapang dada? Terus amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan, Ujah? Nah, Mas Dinal dan pemirsa yang ada di rumah, amalan yang terbaik yang dilakukan seorang hamba itu beristighfar kepada Allah. Dia muhasabah, dia introspeksi diri, dan dia menganggap dirinya itu nggak jauh lebih baik daripada orang lain. Ketika Nabi Nuh alaihissalam, kemudian ada sahabat Nabi namanya Hasan al-Basri ditanya tentang ada nggak amalan yang paling baik dilakukan seorang hamba, beliau menjawab, ya istighfar. Aku ingin ini, ingin itu. Ada amalannya, istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kemudian kata Allah dalam ayat tersebut, ketika kita introspeksi diri, mengkaji diri, kemudian beristighfar minta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki, kemudian turun hujan yang lebat, memberikan keturunan dan lain sebagainya. Intinya ketika kita banyak mengingat Allah, zikrullah, istighfar, kita akan memiliki hati yang suci, hati yang lapang dada namanya tadi, sehingga kita mudah sekali memaafkan kesalahan orang, dan kita tidak suka sekali mencari keburukan orang, tetapi dia mengevaluasi dirinya sendiri. Berarti memang sesuai dengan saat ini kita sudah di momen Lebaran ya, Ujah ya? Iya, kita selalu saling memaafkan. Oke, terima kasih Ujah. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Ujah dalam Bingkai Ramadan hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Anda semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.